Shalom pemirsa CB Indonesia semua. Bertemu lagi dengan saya di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, dan juga buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini akan memberikan kita pelajaran di mana kita rindu untuk belajar, maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan melalui sinar kebenaran yang akan dititipkan di dalam buku ini, sehingga kita akan mendapatkan sinar itu, lalu kita bisa menjadi sinar dimanapun kita berada. Pelajaran kita kali ini saya ambil di halaman 177 dengan judul Menyegarkan Orang Lain Melalui Kristus. Ayat intinya terambil dalam Roma 15 ayat 32, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Tuhan, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Bacaannya, semua yang mengaku anak-anak Tuhan harus mengingat bahwa sebagai misionaris mereka akan berhubungan dengan semua tingkat pemikiran. Ada yang halus dan ada yang kasar, yang rendah hati dan yang sombong, yang saleh dan yang ragu-ragu, yang terdidik dan yang bodoh, yang kaya dan yang miskin. Pemikiran yang beraneka ragam ini tak dapat diperlakukan sama, namun semua mereka membutuhkan kebaikan hati dan rasa simpati. Melalui hubungan yang saling menguntungkan pikiran, kita harus mendapat polesan dan penghalusan. Kita saling bergantung satu sama lain, terikat dengan tali persaudaraan manusia. Surga membentuk setiap orang bergantung pada yang lain, Tuhan, hamba atau sahabat, saling memohon pertolongan, sampai kelemahan seseorang tumbuh menjadi kekuatan bagi semua. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya. Menyegarkan orang lain melalui Kristus, atau kita harus sediakan tempat bagi Kristus untuk kehidupan kita, sehingga dengan adanya Kristus dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi kesegaran buat orang-orang di sekeliling kita atau orang lain yang ingin untuk mendapatkan kesegaran dari kita. Jadi kita harus terlebih dahulu menempatkan Kristus dalam kehidupan kita, supaya orang lain juga pada saat kita berbicara dengan mereka, mereka akan merasakan Kristus hadir di tengah-tengah kita. Di dalam ayat intinya mengatakan, agar aku yang sukacita datang kepadamu oleh kehendak Tuhan, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Yang artinya adalah Tuhan menitipkan sukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengikuti Tuhan. Berarti bukan sukacita itu kita ambil untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus bagikan kepada orang lain, supaya kesegaran itu kita bisa beroleh bersama-sama. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita bagikan kepada orang lain juga. Jadi Tuhan mau supaya kita bisa memiliki Kristus itu, lalu Kristus itu kita bagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa memiliki sukacita di dalam kehidupannya. Semua yang mengaku anak-anak Tuhan harus mengingat bahwa sebagai misionaris mereka akan berhubungan dengan semua tingkat pemikiran. Jadi kita yang mengaku sebagai pengikut Tuhan atau seorang misionaris, berarti kita sudah harus mengingat atau sudah harus membuat alarm di kehidupan kita bahwa kita akan menghadapi semua orang yang tingkat pemikirannya berbeda. Tetapi kita ingat bahwa kita harus memiliki hubungan erat dengan mereka,
Karena melalui mereka kita akan belajar bahwa mencintai Tuhan tidak perlu membedakan antara yang jelek, yang baik, dan juga yang halus dan yang kasar, tetapi semuanya sama di mata Tuhan. Jadi semua pemikiran adalah baik untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada yang halus, ada yang kasar, yang rendah hati dan yang sombong, yang saleh dan ragu-ragu, yang terdidik dan bodoh, yang kaya dan miskin, semuanya ada di sini. Jadi semua pemikiran akan ada di sini, tetapi kita sebagai misionaris, maka kita harus memiliki hubungan yang erat dengan mereka. Di dalam pemikiran, kita harus memiliki pemikiran yang sama dengan mereka. Kita harus bisa masuk dalam pemikiran yang halus, pemikiran yang kasar, orang yang rendah hati, orang yang sombong, orang yang saleh dan orang yang ragu-ragu, orang yang terdidik dan orang yang bodoh, orang yang kaya, orang yang miskin. Kita bisa menjadi penengah atau menjadi orang yang selalu ingin untuk berbaur dengan mereka semua, supaya mereka merasa bahwa semua yang kita miliki adalah datangnya dari Tuhan, sehingga orang ini tidak sombong untuk berbaur dengan kita semua. Orang ini tidak memiliki keraguan dalam hidupnya, tetapi dia memiliki satu prinsip di mana dia harus melakukan apa yang dihadapinya. Semua tingkat pemikirannya dia harus hadapi. Dia harus memiliki hubungan dengan semuanya, sehingga tidak ada yang namanya perbedaan pendapat, tetapi semua pendapat dapat diterima oleh seorang pengikut Tuhan. Jadi kita semua sebagai pengikut Tuhan, kita harus siap untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Di semua tingkat pemikiran kita harus bisa menjadi terang di sana, sehingga semua orang dapat melihat terang itu indah. Terang itu akan membuat hidup mereka lebih bersukacita, sehingga mereka mendapatkan kesegaran melalui Kristus. Pemikiran yang beraneka ragam ini tidak dapat diperlakukan sama, namun semua mereka membutuhkan kebaikan hati dan rasa simpati. Jadi semua yang sudah disebutkan tadi ini adalah keanekaragaman yang selalu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita menghadapi pemikiran beraneka ragam ini, kita tidak bisa perlakukan semuanya itu sama, tetapi di sini dikatakan bahwa mereka membutuhkan kebaikan hati dan rasa simpati. Hanya dengan kedua ini mereka dapat kita satukan dalam semua tingkat pemikiran. Melalui hubungan yang saling menguntungkan, pikiran kita harus dapat polesan dan juga penghalusan. Jadi setiap apa yang sudah kita alami pada saat kita ingin untuk menjadi kesegaran buat orang lain, maka kita akan mendapatkan banyak sekali perbedaan melalui tingkat pemikiran. Tetapi di sini dikatakan bahwa melalui hubungan yang menguntungkan, pikiran kita harus mendapat polesan dan penghalusan, atau kita dapat bisa menjadi orang yang setara dengan mereka, orang yang menjadi penyeimbang untuk semuanya. Jadi kita bisa masuk ke situ kalau kita mau memiliki pikiran yang selalu dipoles dan dihaluskan, sehingga kita bisa sama-sama memiliki kebaikan hati dan rasa simpati kepada semuanya. Kita saling bergantung satu sama lain, terikat erat dengan tali persaudaraan manusia. Surga membentuk setiap orang bergantung pada orang lain, tuan, hamba, atau sahabat, saling memohon pertolongan sampai kelemahan seseorang tumbuh menjadi kekuatan bagi semua. Jadi sangat menarik di sini ya. Di surga sudah dibentuk bagaimana harus kita bergantung kepada orang lain. Bukan kita hidup secara individu, tetapi kita hidup untuk bisa menjadi orang yang saling bergantung dengan orang lain. Jadi tidak ada yang namanya tuan, hamba, atau sahabat, tetapi semuanya kita sama, di mana kita saling bergantung. Tidak ada yang bisa untuk hidup sendiri, tetapi semuanya harus memiliki ketergantungan satu sama lain. Jadi kita harus saling menolong, sehingga kelemahan seseorang
tumbuh menjadi kekuatan bagi kita semua. Jadi kelemahan kita dapat tertutupi untuk kita bisa memiliki kekuatan, bahwa kita tidak memiliki kelemahan pada saat kita saling bergantung sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Adalah melalui hubungan sosial, orang Kristen berhubungan dengan dunia ini. Setiap pria dan wanita yang menerima terang ilahi seharusnya menerangi jalan yang gelap dari mereka yang tidak mengenal jalan yang lebih baik. Kekuatan sosial yang disucikan oleh Roh Kristus harus ditingkatkan untuk membawa jiwa-jiwa kepada juru selamat. Kristus tidak boleh disembunyikan di dalam hati sebagai harta yang didambakan, yang kudus dan manis, yang hanya dinikmati oleh pemiliknya. Kita harus memiliki Kristus dalam diri kita sebagai suatu sumber air yang memancarkan ke dalam kehidupan yang kekal, menyegarkan setiap orang yang memancar ke dalam kehidupan yang kekal, menyegarkan setiap orang yang berhubungan dengan kita. Hidup yang terbaik, halaman 481 dan 482. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa adalah melalui hubungan sosial orang Kristen memiliki hubungan dengan dunia ini. Jadi dengan adanya ketergantungan kita, berarti kita dapat memiliki hubungan yang erat dengan dunia ini. Jadi setiap pria dan wanita akan menerima terang ilahi yang akan menerangi jalan yang gelap. Sehingga pada saat kita berada di dalam hubungan yang sosial, maka kita harus bisa menjadi terang untuk kita terangi yang gelap, sehingga mereka dapat mengenal jalan yang lebih baik. Kekuatan sosial yang disucikan oleh Roh Kristus ditingkatkan untuk membawa jiwa-jiwa kepada juru selamat. Jadi Tuhan memberikan kita roh ilahi, menerima terang ilahi itu, dan juga kita harus memiliki hubungan sosial dengan dunia ini, sehingga pada saat terang itu datang, kita dapat memiliki kekuatan sosial yang disucikan oleh terang Roh Kristus, sehingga dapat membawa jiwa-jiwa kepada juru selamat. Dengan karakter kita, dengan pikiran kita, dapat kita tunjukkan bahwa orang-orang yang ingin selamat, orang-orang yang ingin untuk mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan merubah akan semuanya, sehingga menegur hatinya, lalu dia sendiri yang dapat memilih untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Kristus tidak boleh disembunyikan dalam hati sebagai harta yang didambakan, yang kudus dan yang manis, yang hanya dinikmati oleh pemiliknya. Jadi sangat menarik di sini ya. Kalau Tuhan sudah memberikan terang ilahi kepada kita, jangan kita tutupi terang ilahi itu, karena di sini dikatakan bahwa Kristus tidak boleh disembunyikan, tetapi Kristus harus kita pancarkan supaya orang lain dapat melihat. Karena Kristus itu bukan harta yang kita dambakan selama ini, tetapi itu adalah berkat yang kita dapatkan, di mana berkat itu harus kita bagikan. Karena yang kudus dan yang manis bukan hanya menjadi milik kita yang harus kita nikmati sendiri, tetapi menjadi milik semua orang untuk menjadi kenikmatan buat kita semua makhluk sosial. Kita harus memiliki Kristus dalam diri kita sebagai suatu sumber air yang memancar ke dalam kehidupan yang kekal, menyegarkan setiap orang yang memancar ke dalam kehidupan yang kekal, menyegarkan setiap orang yang berhubungan dengan kita. Jadi Kristus harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai sumber air yang hidup, lalu kita harus pancarkan ke dalam kehidupan kekekalan, di mana kehidupan kekekalan akan memberikan contoh kesegaran setiap orang yang memancar ke dalam kehidupan yang kekal, atau orang yang memandang kepada kehidupan yang kekal dapat memiliki kesegaran, di mana kesegaran itu melalui hubungan dengan kita. Jadi kita sudah memiliki Kristus, berarti kita harus membagikan hubungan kita kepada orang lain, sehingga kesegaran itu dapat kita miliki bersama-sama. Jadi dari judul kita pelajari bahwa menyegarkan orang lain melalui Kristus, yang artinya adalah kita harus memiliki Kristus, lalu kita harus menjadi berkat buat orang lain melalui Kristus yang sudah ada di dalam hati kita. Lalu Kristus yang ada dalam hati kita bukan harta yang kita dambakan, tetapi berkat yang kita dapatkan, sehingga kita harus bagikan kepada orang lain. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus
memberkati kita semua.